Close your eyes. Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok pasukan dari sebuah kerajaan, bernama Kerajaan Uria. Mereka masuk ke sebuah goa besar di Gunung Batu. Di dalam goa itu, pemimpin mereka memerintahkan untuk membunuh 3 ekor anak naga yang baru saja menetas. Namun tidak diketahui apa masalah mereka dengan si anak naga yang malang itu. Tidak lama, sang induk naga pun datang lalu membakar mereka, kecuali si pemimpinnya yang bersujud pada naga itu agar diampuni. Sang naga pun mengampuninya tapi dengan syarat, setiap keturunannya perempuan harus diberikan pada naga itu, sebagai tumbal atas anaknya yang sudah mereka bunuh. Ratusan tahun kemudian, terlihat seorang putri cantik pekerja keras yang membelah kayu. Dia bernama Elodie, dan adiknya bernama Floria. Sekembalinya mereka ke rumahnya, mereka mendapati undangan dari Kerajaan Uria. Undangan itu meminta pada Elodie untuk pergi ke Kerajaan Uria, dan menikah dengan pangeran di sana, karena pilihan pangeran jatuh pada Elodie. Awalnya Elodie menolak karena tidak ingin meninggalkan tempat kelahirannya. Tapi ayahnya terus membujuknya, karena Kerajaan Uria adalah kerajaan yang sangat kaya, sehingga Elodie pun mau. Singkat cerita, mereka satu keluarga pun pergi dengan kapal. Lalu di Kerajaan Uria mereka dijemput dengan kereta emas. Dan betapa takjubnya mereka dengan kemewahan istana Kerajaan Uria yang sangat megah. Saat malam hari, Elodie yang tidak bisa tidur pergi membuka jendela, dan melihat sebuah api menyala di kaki gunung, yang hal itu membuatnya penasaran. Esok hari pun tiba, dan hari perkenalannya dengan pangeran pun dimulai, di mana pangeran yang tidak terlalu tampan itu datang dengan ayah dan ibunya. Dia bernama Pangeran Henry. Henry pun mengajak Elodie berkeliling di taman kerajaan untuk lebih mengenal satu sama lain. Sementara ibu tirinya Elodie mencoba pergi menemui sang Ratu Uria, yaitu ibunya si Pangeran Henry. Dia meminta pada ratu itu untuk mengobrol agar bisa saling mengenal satu sama lain. Karena seharusnya dia sudah menjadi bagian dari keluarga kerajaan, sebab putrinya akan jadi istri Pangeran Henry. Ratu itu pun mengatakan kalau yang jadi keluarga hanyalah Elodie saja. Sedangkan dia dan ayah Elodie cukup pergi saja dengan membawa harta yang sudah dijanjikan. Mendengar itu membuat sang ibu tiri mulai tidak senang, dan khawatir pada Elodie yang akan tinggal. Malam hari pun tiba, ibu tiri itu menyampaikan pada Elodie bahwa dia memiliki firasat buruk akan pernikahan Elodie yang akan dilakukan esok hari. Namun ayahnya Elodie yang mendengarnya langsung membantah yang disampaikan istri keduanya tersebut, sehingga pernikahan tetap dilanjutkan. Saat esok hari tiba, Elodie pun bersiap dengan mengenakan gaun pengantin yang mewah, dan melangsungkan pernikahan dengan pangeran. Begitu acara pernikahan telah selesai, Elodie pun melakukan perpisahan dengan ayah dan ibu tirinya, serta Floria. Terlihat ibu tirinya sangat khawatir akan nasib Elodie setelah mereka pergi. Kemudian, Elodie dan pangeran dengan menaiki kereta emas pergi ke Gunung Batu untuk melakukan sebuah ritual. Di tempat ritual itu berkumpul sekelompok orang yang bertopeng, dan hanya pemimpin ritual saja yang tanpa topeng. Dia memberikan koin emas pada Elodie, sambil mengatakan kalau ritual ini harus dilakukan secara turun-temurun di setiap ada pernikahan pangeran. Tujuannya adalah untuk menghormati raja pertama mereka, yang rela mengorbankan 3 putrinya pada monster pemilik tempat ini agar monster itu memberikan sebagian wilayahnya. Selanjutnya, ritual pun dilakukan dengan menyayat telapak tangan pangeran dan Elodie, lalu telapak tangan keduanya pun ditempelkan, agar darah pangeran menyatu dengan darahnya Elodie. Kemudian mereka pun didoakan agar bisa memberi kemakmuran pada kerajaan. Sesudah itu, Elodie pun disuruh membuang koin emas tadi ke jurang dan itu pertanda ritual selesai. Setelah selesai, mereka berdua pun sudah bisa pergi. Dengan sangat bahagia, Elodie pun mengikuti kemauan pangeran yaitu dengan digendong sambil pejamkan mata.
Tapi semua itu hanyalah jebakan, di mana pangeran melempar Putri Elodie ke jurang. Tapi Elodie beruntung, di mana jatuhnya ditahan banyak ranting sehingga benturannya tidak begitu keras saat mengenai tanah. Elodie yang di jurang pun berteriak minta tolong tapi tentu saja tidak ada yang mendengarnya. Kemudian, Elodie melihat banyak aksesoris wanita di sekelilingnya, dan itu pertanda kalau sudah banyak gadis yang telah dibuang ke jurang tersebut. Elodie pun berjalan menyusuri tempat itu dan menemukan banyak burung beterbangan yang terbakar. Tidak lama kemudian, Elodie mendengar suara yang memintanya menyebutkan namanya. Begitu Elodie memberitahukannya, makhluk itu pun keluar yang merupakan seekor naga. Naga itu pun menyemburkan apinya pada Elodie, sehingga Elodie berlari ke sebuah goa kecil. Di dalam gua itu Elodie menemukan seorang gadis sudah tewas terbakar, dia adalah gadis yang pernah dilihatnya di kerajaan. Naga itu pun terus menyemburkan api ke dalam gua sehingga melukai kaki Elodie. Tapi karena Elodie adalah wanita pekerja keras yang kuat, maka luka itu bukanlah luka yang membuatnya menyerah dan putus asa. Kemudian, Elodie membuang cincin pernikahannya lalu terus berjalan mencari jalan keluar. Maka sampailah dia di tempat yang banyak sekali cacing bercahaya. Elodie pun mengumpulkan cacing itu pada kain lalu dibawanya sebagai penerangan. Di tengah goa Elodie yang kehausan berusaha meminum tetesan air yang jatuh dari es yang membeku. Tapi tiba-tiba naga itu muncul dari balik es beku tersebut, dan menyemburkan api ke Elodie. Elodie pun masuk ke sebuah goa kecil. Di dalam goa itu Elodie menemukan banyak tulisan. Di situ bertuliskan nama-nama para gadis yang sudah jadi korban. Yang berarti goa itu adalah tempat teraman dari jangkauan si naga. Beberapa saat kemudian, Elodie yang kelelahan pun tertidur. Dalam tidurnya Elodie melihat antara mimpi dan tidak, di mana para putri terdahulu yang di dalam goa itu sedang kesakitan, dan bertahan dari serangan si naga. Terlihat mereka menulis namanya di batu serta ada yang menggambar peta jalan keluar. Tidak lama, Elodie pun kaget saat mendapati cacing bercahaya yang dibawanya telah memenuhi kakinya yang terbakar. Melihat itu membuat Elodie langsung melepaskannya, tapi cacing itu telah membuat luka bakar Elodie langsung sembuh. Kemudian, Elodie mempelajari peta yang digambar para putri terdahulu, dan di ujung peta itu terdapat gambar matahari, yang berarti ada jalan keluar. Sesudah mempelajarinya, Elodie pun berjalan sesuai yang di peta. Maka sampailah dia ke sebuah lorong menuju ke atas yang ditumbuhi banyak kristal. Di dekat tempatnya berdiri, Elodie menemukan sebuah mahkota besi, yang telah digunakan seseorang untuk naik ke atas. Dengan begitu semangatnya, Elodie pun naik dengan kristal sebagai pijakan. Sesampainya di atas, yang didapatnya bukanlah jalan keluar, melainkan dia tiba di mulut goa yang berada di pertengahan gunung batu tersebut. Dari atas goa, Elodie melihat ada 4 orang berkuda yang menuju ke dalam tempat itu. Elodie pun berteriak minta tolong, tapi teriakannya malah didengar oleh sang naga sehingga naga itu datang. Elodie pun mundur, dan menemukan sebuah rangka manusia, yang berarti gadis yang dikiranya berhasil selamat ternyata mati juga di situ. Kemudian, di saat naga itu akan membakar Elodie, tiba-tiba terdengar suara ayahnya Elodie yang datang bersama 3 orang anggotanya. Naga yang mendengar teriakan itu tidak jadi membakar Elodie, melainkan meninggalkannya. Setelah naga itu pergi, Elodie pun kembali ke bawah dan mencari sumber suara ayahnya. Sementara naga itu mendatangi ayah Elodie dan membunuh semua anggotanya. Saat yang bersamaan, Elodie pun sampai di tempat itu. Terlihat Elodie terus mengamati ayahnya yang diancam oleh si naga agar memanggil Elodie. Ayahnya yang tahu kalau Elodie sedang bersembunyi di dekat situ, membuatnya langsung meminta maaf pada Elodie, karena dia telah merelakan putrinya itu demi harta. Lalu dia meminta Elodie untuk tidak keluar dari tempat persembunyiannya. Naga itu pun marah sehingga langsung menginjaknya. Tidak lama, seorang prajurit yang bersembunyi tidak sengaja menjatuhkan batu. Naga yang mengira itu Elodie membuatnya langsung pergi ke tempat orang itu. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Elodie untuk melihat ayahnya yang sekarat.
Ayahnya yang masih bisa bicara mengatakan pada Elodie agar cepat pergi karena ibu tirinya sedang menunggunya di kapal. Mendengar itu Elodie pun pergi, sedangkan ayahnya langsung tewas. Singkat cerita, Elodie pun berhasil keluar dari goa dan selamat dari semburan api naga itu, tapi tetap saja naga itu keluar mencarinya. Sementara Elodie yang menaiki kuda ayahnya langsung bersembunyi di sebuah tumpukan batu. Sementara sang naga yang tidak menemukan Elodie membuatnya marah. Sehingga dia membakar seluruh area di gunung itu, maka terjadilah awan api yang sangat dahsyat. Ratu Uria yang melihatnya langsung tahu kalau itu adalah ulah Elodie, sehingga dia segera pergi menangkap Floria di kapal bersama ibu tirinya yang belum pergi, lalu Floria pun dibawa oleh ratu ke istana. Saat siang hari, Elodie yang ketiduran di tumpukan batu akhirnya terbangun dan keluar dengan bahagia, tapi kebahagiaannya tidak bertahan lama saat ibu tirinya yang terluka datang memakai kuda. Ibu tirinya pun mengatakan kalau mereka menculik Floria untuk dijadikan korban pengganti Elodie. Elodie yang mendengarnya langsung kembali ke dalam gua. Sementara, Floria kini telah dibawa ke tempat ritual, sang ratu pun mengiris telapak tangannya sendiri dan tangan Elodie, karena pangeran menolak melakukannya melihat Floria yang masih kecil. Kemudian, ratu menyatukan darahnya ke Floria, lalu Floria pun dibuang ke jurang. Setelah mereka pergi, Elodie pun datang lalu turun ke jurang mencari Floria. Selanjutnya, Elodie membuat tipuan menggunakan armor prajurit yang sudah tewas. Sedangkan Floria yang pingsan, kini telah dibawa oleh naga itu ke sarangnya, dengan tujuan agar Elodie datang menyelamatkannya. Tidak lama, tipuan yang dipasang Elodie kini berbunyi, dan membuat si naga berpikir kalau itu adalah Elodie yang datang. Naga itu pun langsung pergi memeriksanya, dan mendapati itu hanyalah armor yang berserakan. Sementara Elodie berhasil menyelamatkan Floria. Tapi karena naga itu sudah kembali maka Floria pun terpaksa bersembunyi. Naga itu pun datang lalu mencari Floria, dan dari samping, tiba-tiba muncul Elodie dengan pedang yang diarahkan ke mata naga tersebut. Naga yang merasa terancam membuatnya memberitahu Elodie bahwa dia akan terus meminta korban yang berdarah bangsawan di kerajaan Uria, karena keturunan terakhirnya telah dibunuh oleh nenek moyang mereka. Mendengar itu Elodie pun mengatakan bahwa dirinya bukanlah dari kerajaan Uria, melainkan dari tempat yang jauh. Tapi naga itu tidak percaya karena darahnya yang tercium darah bangsawan. Lalu naga itu menyemburkan api pada Elodie, tetapi Elodie berhasil selamat karena jatuh ke dalam air. Kemudian, Elodie keluar dari air lalu berusaha lari, namun naga itu mengejar dan menangkapnya. Elodie pun mengeluarkan pisau rahasianya lalu ditusukkan ke mata naga itu yang kesakitan langsung melepaskan Elodie. Hal itu membuat Elodie berusaha menjauh, lalu dilihatnyalah debu tertiup angin ke batu yang melengkung, sehingga membuat debu itu berbalik melalui lengkungannya. Maka batu itu pun dimanfaatkan Elodie untuk menjebak si naga, di mana Elodie mengatakan bahwa dia sudah siap untuk mati sekarang. Naga itu pun menyemburkan apinya, dan Elodie yang telah bersiap langsung menghindar, sehingga apinya berbalik dan mengenainya sendiri. Karena kesakitan sang naga pun tumbang tidak berdaya. Kemudian, Elodie mendekatinya dengan memperlihatkan telapak tangannya yang terluka, sebagai bukti kalau mereka mencampurkan darah mereka ke darah Elodie dan juga wanita yang lain, supaya tercium oleh naga itu sebagai darah bangsawan. Naga yang mendengarnya pun hanya pasrah, karena telah dipermainkan, sehingga meminta pada Elodie untuk mengakhiri penderitaannya. Namun Elodie menolaknya, dan malahan Elodie mengobati naga itu menggunakan cacing bercahaya. Setelah itu, terlihat di istana Pangeran Henry kini sedang melakukan pernikahan lagi, bersama seorang gadis cantik yang akan menjadi korban berikutnya. Tidak lama, sebuah koin emas menggelinding ke kaki sang ratu, disusul oleh kemunculan Elodie, yang sontak membuat ratu dan pangeran kaget. Elodie pun mendekati putri yang dinikahi Henry, lalu disuruhnya segera pergi membawa keluarganya. Kemudian, ratu itu mengatakan kalau dia tidak takut pada Elodie sekalipun sudah berhasil lolos dari serangan naga. Elodie pun membalas dengan berkata bahwa bukan dirinya lah yang harus mereka takuti.
Setelah itu, sang naga pun muncul di atas istana dan langsung membakar ratu beserta istananya. Selanjutnya, Elodie Floria serta ibu tirinya kembali ke tempat asalnya, serta naga itu terbang mengiringi kapal mereka dan film selesai.